Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal jika saja Abu Nawas mau, ia bisa hidup kaya. Karena hubungannya dengan Baginda Raja sangat erat. Dan berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang besar. Namun Abu Nawas selalu menolak. Ia lebih memilih hidup sebagai rakyat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, di rumah Abu Nawas tak ada barang berharga ataupun perabotan mewah. Meski begitu, ia selalu mensyukuri apa yang dimilikinya dan menerapkan prinsip ini dalam keluarganya. Ia mendidik istri dan anak-anaknya dengan ajaran agama, sehingga keluarga Abu Nawas dikenal sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian, Abu Nawas juga menerapkan kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran agama. Setiap kali masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Setelah masuk, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Kebiasaan ini juga ia ajarkan kepada istri dan anak-anaknya agar mereka melakukan hal yang sama. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, kali ini tak ada jawaban dari dalam rumah. Hal ini membuat Abu Nawas khawatir, apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Dengan perasaan was-was, ia pun masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas ketika melihat sang istri duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas lega. Namun ia tetap heran, mengapa sang istri tidak membalas salamnya? Wahai istriku, kenapa kamu tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya diam, menatap kosong seolah sedang memendam kegelisahan. Ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas dengan penuh kekhawatiran. Pelan-pelan sang istri menoleh ke arahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja hidup enak. Kebutuhan mereka selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dengan begitu, kita akan menerima gaji besar dan kehidupan kita akan lebih baik. Semua kebutuhan yang kita inginkan pasti bisa terwujud, suamiku, tutur sang istri dengan nada penuh harap. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terkejut. Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Jika kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban. Kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan harta itu dan untuk apa kita menggunakannya, ujar Abu Nawas dengan tegas. Namun raut wajah istrinya tetap menunjukkan kesedihan. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia pun berdoa, Ya Allah, siapapun yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Dan beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas pun mempersilahkannya duduk di ruang tamu. Ada perlu apa, Bu? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Abu, mata saya ini tiba-tiba buta Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasa sakit pada mata saya Tuan, jawab wanita itu. Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas pun teringat dengan doanya beberapa hari lalu. Apakah ibu ini sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas dengan curiga. Iya Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering datang menemui istri Anda dan mengajaknya untuk berbincang Tuan, jawab wanita itu. Wanita itu pun kemudian berkata, mohon doakan saya Tuan Abu agar mata saya ini sembuh dari kebutaan ini Tuan. Abu Nawas pun menghela nafas panjang lalu berkata, ya, saya akan mendoakan kesembuhan matamu. Tapi setelah itu saya minta satu hal darimu. Jangan lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku agar menginginkan kehidupan yang mewah. Wanita itu pun terkejut. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa mengetahui niatnya. Maafkan saya Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Anda agar meminta Anda menjadi hakim di istana, kata si wanita mengaku. Abu Nawas pun tersenyum tipis.
Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan pernah mengulanginya lagi. Dan kemudian Abu Nawas pun mendoakan wanita tersebut. Beberapa hari setelahnya, si wanita itu kembali bisa melihat seperti sedia kala dan tak pernah lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perdebatan sengit. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasanya, ia disambut dengan kagum oleh banyak orang karena kecerdasannya. Namun, hari itu sebuah tantangan unik datang. Seorang pria bisu mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang cerdik segera menyadari bahwa ia harus merespon tantangan ini. Meskipun lawannya tidak bisa berbicara, mereka berkomunikasi melalui isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari. Abu Nawas menjawab dengan mengacungkan dua jari. Pria bisu itu mengacungkan tiga jari. Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang di sekitar semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya seolah-olah menggambarkan sesuatu. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke arah tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras lalu menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk tanda mengerti. Setelah beberapa saat, pria bisu itu tanpa ragu mengangguk. Orang-orang di sekitar tertawa dan terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan, walaupun tanpa mereka tahu apa yang sedang Abu Nawas debatkan dengan orang bisu itu. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran kemudian bertanya, "Abu Nawas, apa sih sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Aku lihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, "Awalnya kan dia mengajukan satu jari. Artinya, dunia ini hanya ada satu Tuhan. Lalu saya menjawab dengan dua jari. Artinya, Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Ketika dia mengacungkan tiga jari, artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Nah, ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke arah tanah. Artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kita berdua memang memiliki pemahaman yang sama, dan perdebatan pun selesai." Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu yang masih di situ memberikan isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Ya, memang begitulah. Tentang kebenaran, tidak perlu kita mencari kemenangan dengan mengalahkan orang lain. Kalau memang itu benar, ya maka benarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah berhari-hari Baginda Raja merenung, bukan karena suatu masalah yang besar, tapi hanya karena sebuah teka-teki yang ia dapat dari kawannya, yaitu Raja Negeri Seberang. Tak ingin berlarut-larut memikirkannya, akhirnya Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk memecahkan teka-teki itu yang selama ini membuatnya pusing. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. Tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku memanggilmu ke sini karena aku sudah tak tahu harus berbuat apa lagi.
Ada teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, Abu Nawas. Berhari-hari sudah aku mencari jawabannya, tapi semuanya sia-sia. Nah, aku butuh kamu untuk mencari jawabannya, Abu Nawas. Abu Nawas pun membalas, "Oh, siap Paduka Yang Mulia. Langsung saja Paduka, apa teka-tekinya?" Baginda Raja lalu kembali berkata, "Aku harap kamu langsung bisa menemukan jawabannya, Abu Nawas. Begini teka-tekinya. Di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita?" Tanpa pikir panjang dan tanpa ragu-ragu, Abu Nawas langsung menjawab, "Batas jagat raya itu ada di dalam pikiran kita, Paduka." Kemudian Abu Nawas menjelaskan lebih rinci. Ketika keterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sebab sesuatu yang terbatas itu tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tak terbatas. Tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang sangat masuk akal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa sangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu oleh seorang wanita tua. Peristiwa ini terjadi ketika Abu Nawas sedang berkunjung di kota sahabatnya. Sebelum sampai ke rumah sahabatnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana toko itu menyediakan berbagai macam makanan seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia adalah seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalasnya dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nak, maaf ya kalau dari tadi ibu ngikutin kamu terus. Mungkin kamu merasa nggak nyaman. Maaf ya nak, sekali lagi. Ibu suka menatap kamu karena kamu itu mirip sekali sama anak ibu yang baru meninggal kemarin," kata wanita tua tersebut. Abu Nawas pun terharu mendengarnya. "Oh ya, nggak apa-apa Bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kamu keberatan?" tanya wanita tua. "Tentu saja tidak Bu. Apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya Bu, nanti saya menyusul,' kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Loh, memangnya kenapa Bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh, baiklah Bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya. Sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya dengan haru.
Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang dan dengan mata berkaca-kaca ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya Bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa Tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyetorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar, jawab pemilik toko. "Kok mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo kurma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas. "Loh, bukannya tadi itu ibumu? Dia bilang barang belanjaannya akan dibayar sama anaknya," ujar si pemilik toko. Spontan Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Aduh, sialan, aku dikelabui wanita tua," gerutu Abu Nawas. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas pun harus membayar belanjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasil cukurannya yang memuaskan, banyak warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu, Abu Jahil?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada, Abu Nawas." "Loh, emangnya kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktiin, kamu pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya ia memegang 5 dinar dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak itu disuruh memilih uang mana yang akan diambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kiri Abu Jahil, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak, Abu Jahil tertawa terpinggal-pinggal. "Tuh kan, kamu lihat sendiri, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Oh iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil dengan bangga. Setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Anakku, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh Tuan, Tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa tadi kamu ngambilnya uang 5 dinar? Kenapa bukan yang 10 dinar? tanya Abu Nawas. Dengan polosnya, anak itu menjawab, "Karena kalau saya mengambil yang 10 dinar, tukang cukur itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama, Tuan. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting kan saya selalu dapat 5 dinar setiap kali ada orang yang cukur di tempatnya. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai, dan saya tidak bisa lagi mendapatkan uang darinya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh bukan bocah ini. Abu Jahil, Abu Jahil." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan Baginda Raja beserta rombongan akan mengadakan perjalanan ke kota Basrah, suatu perjalanan yang terbilang sangat jauh dan memakan waktu berhari-hari. Agar dalam perjalanan tidak membosankan, Baginda Raja pun mengajak serta Abu Nawas. Ketika melintasi sebuah perkampungan, ada seorang lelaki yang menghentikannya. Dia adalah lelaki Badui yang hidup di pedalaman dan tidak tahu arah jalan. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka akan ke kota Basrah. Bolehkah saya ikut? Kebetulan saya juga mau ke sana Paduka, kata Badui tersebut. Oh, boleh, silahkan, balas Baginda Raja. Badui itu pun merasa senang. Menurutnya, dengan bersama rombongan kerajaan, perjalanannya akan menjadi aman. Tidak akan ada perampok yang berani menghadang. Dan tentu saja tidak akan tersesat jalan. Tetapi yang membuat Baginda Raja risih, selama dalam perjalanan, Badui itu mengendarai kudanya berdampingan tepat di sampingnya. Lalu salah satu prajurit pengawal segera menegurnya. Hei Badui, kamu jalannya di barisan belakang, jangan di sini, ujar sang prajurit. Namun si Badui menolaknya. Loh, kamu siapa? Kenapa melarangku? Tanya si Badui. Aku ini prajurit pengawal. Aku yang seharusnya di sini mengawal Baginda Raja, jawab si prajurit. Apa itu prajurit pengawal? Tanya Badui kembali. Ya, orang yang menjaga keselamatan Baginda Raja lah, jawab si prajurit. Oh, tapi saya juga ingin perjalanan saya selamat. Jadi saya harus tetap berjalan di samping Baginda Raja, balas si Badui. Karena si Badui keras kepala, pengawal tersebut meminta bantuan sang menteri. Kemudian sang menteri pun menghampirinya. Maaf, kamu itu tidak seharusnya berada di sini. Kamu sebaiknya berjalan di barisan belakang, kata sang menteri. Lah, siapa lagi kamu? Kenapa ikut-ikutan melarangku? Tanya si Badui. Saya ini menteri istana, jawab sang menteri. Menteri? Apa itu menteri? Tanya si Badui lagi. Menteri itu adalah pembantu Baginda Raja yang bertugas menangani semua urusan kerajaan, jawab sang menteri. Oh, cuma pembantu? Kirain siapa? Sudahlah, jangan sok-sok mengatur saya. Pokoknya aku mau berjalan di tempat paling depan bersama Baginda Raja, ujar si Badui. Sang menteri pun juga kewalahan menghadapinya. Baginda Raja yang dari tadi memperhatikan hanya tersenyum menyaksikan keberanian si Badui. Hingga akhirnya datanglah Abu Nawas menghampirinya. Tuan, sebenarnya Tuan itu mau kemana? Tanya Abu Nawas. Aku mau ke Basrah, jawab si Badui. Oh, ke Basrah? Ngomong dong dari tadi. Yang barisan depan ini menuju ke Damaskus, Tuan, bukan ke Basrah. Kalau yang menuju ke Basrah, itu tuh yang jalannya di barisan belakang, tutur Abu Nawas. Mendengar itu si Badui ngomel-ngomel kepada pengawal dan menteri yang menegurnya. Dasar pengawal gila. Itu lagi tuh, pembantu gak becus. Kenapa gak bilang dari tadi? Untung ada orang ini yang ngasih tahu. Kalau nggak aku udah nyasar ke Damaskus. Si Badui pun segera pindah barisan, bergabung dengan rombongan paling belakang. Melihat itu, Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal dengan ulah akal cerdik Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua yang berpesan bahwa negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah yang sangat hebat. Untuk menghindari bencana tersebut, Baginda Raja harus mengusir seorang penduduk yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya, Baginda Raja gelisah teringat mimpi tersebut dan memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Semalam aku bermimpi, mimpi itu sangat aneh.
dan aku merasa mimpi itu adalah pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang lelaki tua berpakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku bahwa negeri ini akan ditimpa bencana yang besar. Nah, agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan untuk aku mengusir seseorang dari rakyatku yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan bahwa jika yang namanya Abu Nawas ingin kembali lagi, ia tidak boleh berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun. Dan jika tidak bisa melakukan hal itu, ia tidak boleh kembali ke negeri ini. Abu Nawas terkejut mendengar perintah dari Baginda Raja. Perasaannya berkecamuk dan ia merasa sangat galau. Namun ia mau tak mau menerima keputusan tersebut dan meninggalkan istana. Abu Nawas kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Istrinya merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Abu Nawas kemudian berkemas dan pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal seadanya. Dalam perjalanan, Abu Nawas terus memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, dan tidak henti-hentinya ia memutar otaknya untuk keluar dari masalah itu. Ia terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri tersebut, ia terus berpikir bagaimana cara kembali ke negerinya tanpa melanggar persyaratan dari Baginda Raja, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh mengendarai tunggangan apapun. Abu Nawas tidak berputus asa. Meskipun alasan membuatnya diusir itu tidak masuk akal, ia menerima dengan ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah. Hingga suatu hari, ia menemukan cara untuk kembali tanpa melanggar perintah ataupun persyaratan dari Baginda Raja. Dengan segera, Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas menyebar hingga ke telinga Baginda Raja. Beberapa warga menyambut gembira karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, namun dengan alasan yang berbeda. Ia merasa senang karena kali ini dapat memberi hukuman kepada Abu Nawas, yang dianggap mustahil bisa kembali tanpa berpijak di bumi atau menunggang sesuatu apapun. Akhirnya Abu Nawas tiba di negeri tersebut dan menghadap Baginda Raja. Ketika sampai di pintu gerbang kerajaan, beberapa penjaga istana terheran-heran dengan cara Abu Nawas sampai ke istana. Mereka tak habis pikir dengan kecerdikan si Sufi itu. Kemudian Abu Nawas pun dipersilahkan untuk menghadap Baginda Raja, dan kemudian berkata, "Wahai Paduka, Paduka kan telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku untuk kembali dengan cara berpijak di bumi atau menunggang apapun. Nah, sebab itulah, aku sekarang telah kembali dengan tidak berpijak di bumi dan tidak menunggang apapun, persis sama seperti persyaratan Paduka." "Ah, tidak mungkin itu Abu Nawas. Mustahil kamu bisa sampai di sini tanpa menginjak bumi atau menunggangi kendaraan," kata Baginda Raja mencoba membantah. "Kalau Paduka tidak percaya, silakan Paduka tanyakan langsung kepada para penjaga pintu gerbang istana. Mereka itu menjadi saksiku Paduka, dan mereka menyaksikan langsung bagaimana aku bisa sampai di sini tanpa memijak bumi dan tanpa naik sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memanggil prajurit penjaga pintu gerbang istana. Baginda Raja menanyakan tentang kebenaran yang Abu Nawas bicarakan. Dan prajurit penjaga pintu gerbang istana itu pun membenarkan bahwa memang Abu Nawas datang ke istana tanpa menginjakan kaki dan tanpa naik kendaraan atau sesuatu apapun. Baginda Raja yang terheran-heran dan bingung kemudian bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini Abu Nawas?" "Saya berada di bawah perut unta Paduka. Saya bergelantungan di bawah perut unta. Dan bukankah itu memang tidak naik unta Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar alasan yang diberikan Abu Nawas masuk akal, Baginda Raja tak bisa membantahnya lagi. Bahkan ia merasa kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas diizinkan kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Warisan dari kakek tua. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan pada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun menolongnya. Setelah diberi minum oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya tersadar. "Rumah kakek di mana? Biar saya antar pulang," kata Abu Nawas. "Terima kasih Tuan telah menolongku. Rumahku tak jauh dari sini," jawab sang kakek. Kemudian Abu Nawas mengantarkan kakek tersebut ke rumahnya. Melihat sang kakek diantar oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Ada apa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan. Karena tak ada orang lain, ya makanya saya antar ke sini," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya. Terima kasih atas bantuannya Tuan. Ayo langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya. "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian semua. Kamu anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kamu anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kamu anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basrah." Mendengar wasiat kakek tersebut, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, ia adalah orang yang sangat kaya raya. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi, tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak berikan saja kepada orang lain?" Sang kakek kemudian bertanya, "Apakah kalian yakin dan kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab, "Tidak ayah, kami tidak keberatan." Mendengar hal itu dengan rasa yang tak sabar, Abu Nawas tiba-tiba menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek kemudian membalas, "Baiklah, aku punya satu lagi komplek perumahan, dan itu akan aku berikan untukmu." Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silakan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya, inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma Tuan. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa melongo.